when I get back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mandiri Channel, channelnya orang-orang mandiri Bogor. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mandiri Channel, channelnya orang-orang mandiri Bogor. Oke, sebelum masuk ke dalam video, gua pengen ngerekomendasiin buat kalian nih sekitaran Bogor Timur atau Bogor Utara ya. Kalau mau nongkrong, ini mendingan di Cafe Lelarian atau LSS. Letaknya ada di perempatan Pakuan ya, nggak jauh dari Universitas Pakuan. Ini recommended banget, pokoknya harganya murah meriah ya. Langsung aja, pokoknya kalau mau nongkrong asik di sini. Oke. Sebelum masuk ke dalam video, ada alangkah baiknya kalau misalnya tamu kita nih yang memperkenalkan diri. Bangga Kak. Kenalin, nama gue Salma, gue umur 21 tahun, tinggalnya di Bogor. Tinggal di Bogor, di mana tuh Kak? Di Gunung Putri, di Kabupaten. Gunung Putri, wes. Trek keras ya, buset. Oke, jadi kalau buat kalian nih yang belum tahu siapa Kak Salma ini, kalian perlu lihat cuplikan yang berikut ini. 너 없이 난 아무것도 못해 내가 바보 같아 보이겠지 심장이 너 없이 뛰지 못해 머리부터 발끝까지 모두 사랑해 고양이 소리를 벗어 빨리 pensolo 아주 cool Let me be 고양이 소리를 벗어 빨리 pensolo 아주 cool Let me be Performance by Oke, itu dia cuplikan dari Kak Salma ya. Dia ini adalah seorang tiktokers sekaligus lady scooter. Oke Kak, tadi umur 21 tahun. 21 tahun. Aktivitas apa Kak yang sekarang lagi Kakak sibuk jalani nih? Lagi sibuk ngurus penulisan aja, bimbingan, sama ngelarin tugas-tugas akhir aja. Maksudnya Kakak kuliah? Kuliah, Kuliah semester berapa Kak? semester 8 di Universitas Gunadarma. Widih, dia calon sarjana men ya. Amin. S1, amin amin ya. Tahun ini berarti ya? Tahun ini lulus. Ngeberesin skripsi? Iya. Oke. Ngambilnya apa Kak? IT. IT, komputer. Widih mantap. Oke Kak, jadi Kakak ini kan lady scooter ya. Kita juga udah sempat ngelihat di beberapa Kakak ini suka diupload di akun-akun medsos kayak skuter gitu kan ya. Ya. Oke, bisa diceritain gak nih Kak, awal Kakak punya ketertarikan buat apa ya? Jadi lady scooter gitu. Jadi sebenarnya kalau turunan dari mana itu dari bokap gue suka banget Vespa. Jadi dulu zaman mudanya juga dia naik Vespa, bahkan sampai gue kecil dia masih main Vespa. Jadi gue masih tahu Vespa, bahkan Vespa bokap juga masih ada Vespa. sampai sekarang. Jadi Vespa bokap ini yang sering Kakak pakai ini? Enggak, itu ada di rumah saudara. Oh, ada di rumah saudara. Dititipin aja buat diurus di sana. Oke, tapi Kakak Vespanya Vespa apa nih? Kalau yang punya bokap, Yang punya Kakak? kalau yang sekarang Super tahun 74. Super tahun 74. Widih, mantap. Ada berapa Kak? Vespanya 3, kemarin sempat 4, tapi yang satu yang biru yang New PX itu dijual, Itu dijual. Ya. Sekarang ganti lagi. ganti ke yang Super 74. Oke. Itu ada 3 Vespa klasik semua Kak? Enggak, 2 Matic, 1 klasik. Widih, mantap. Berarti itu punya Kakak 3. Iya. Punya Kakak sendiri. Iya.
Oke, jadi kakak diajarin dulu sama bokap. Ya, maksudnya ketertarikannya dapat dari bokap. Dapat kayak dari bokap, tapi bisanya bisa sendiri. Jadi emang nggak pernah dari dulu emang nggak pernah belajar motor kopling kan, nggak pernah bisa. Terus akhirnya pas pakai Vespa nyampe rumah langsung jalan aja. langsung jalan aja. Bisa, ya. Oke, tapi kakak ikut di suatu komunitas? Ikut. Ikut. Itu ceweknya kakak doang atau ada lagi? Ada banyak, cuman semuanya matic. Cuman semuanya matic. Ya. Kalau misalnya yang yang klasik ini dia kuplingnya ada di kaki kan? Enggak, kaki tetap rem. Kaki tetap. Kopling di tangan kiri, ganti gigi di tangan kiri. Oh, di sini ya. Iya. Oke, karena emang saya nggak ngerti nih guys ya pakai Vespa. Oke, luar biasa sekali. Ini berarti kakak belajar dari Belajarnya ya sendiri aja, pas punya baru belajar. dari kapan tuh belajarnya? Tahun kemarin 2020. Tahun 2020. Iya. Berarti baru banget. Baru. Bisanya juga di tahun 2020. Iya. Oke. Itu gimana tuh Kak reaksi orang tua kakak? Kalau bokap sih nggak kaget karena emang dia juga tahu kan. Paling nyokap yang kaget kayak ngapain anak perempuan main Vespa kayak gituan. Nah, Kayak karena emang di suatu komunitas itu kan biasanya lebih banyak cowok ya. Ya. Ada kekhawatiran nggak nih dari orang tua? Kalau khawatir pasti sih. Jadi awal-awal kalau nongkrong atau riding pasti kayak ditanya sama siapa atau kayak gimana. Tapi akhir-akhirnya temen juga cowok kan yang sering ngejemput kayak datang ke rumah ngejelasin mau ada riding atau ada acara apa. Jadi Oh, jadi si teman-teman cowok kakak ini bantu ngejelasin ke Iya. pihak keluarga. Oke. Jadi akhirnya boleh Jadi buat akhirnya riding boleh kemana-mana. ya. Oke. Tapi itu lebih sering kemana tuh kak ridingnya? kalau riding paling sebatas Jakarta Bogor aja. Jakarta atau paling Bogor ya. Iya. Itu oke. Tapi di Bogor kota sering nggak? Malah lebih seringnya di Bogor kota. Sentul ya. Kalau enggak Sentul enggak. Paling ya sini aja rute-rute Bogor kota. Rute-rute Bogor Iya. kota. Dan itu kakak aktivitasnya kalau misalnya libur kuliah? Kan kalau riding biasanya San Mori. San Mori. Jadi Minggu pagi atau night ride biasanya di Jumat malam. Di Jumat dibolehin juga? Boleh. Dibolehin. Wih, luar biasa sekali. Oke, selain si kakak ini lady scooter ya, hobi naik Vespa. Dia ini aktif juga di aplikasi TikTok ya. Oke kak, pengikut udah berapa nih kak? Udah 25.000 lebih. 25.000 lebih. Itu hidup Sampai sekarang. sampai sekarang. Iya. Itu kakak pengikutnya murni atau Murni. Alhamdulillah. Itu kakak bisa dapat follower sebanyak itu? Awalnya dari konten Vespa sih pastinya kan. Dari konten Vespa, cuman karena udah banyak juga yang tahu kalau gua ngerokok, jadi naiknya juga dari karena ngerokok. Jadi orang-orang tahu kalau gua udah Vespa terus ngerokok juga. Oh, jadi karena kakak hobi di Vespa sama ngerokok Iya. juga. Oke, tapi kakak aktif juga mungkin di channel YouTube? Enggak. Oh, jadi kontennya sebatas di TikTok aja. TikTok aja ya. Oke. Selain kuliah kak, aktivitas yang sekarang lagi kakak jalanin apa nih? Kerja sih paling. Kerja juga? Ya. Kerja Kerjanya di Jakarta. di Jakarta. Oke, jadi kakak itu biaya dari hasil kakak kerja mungkin ya kuliah ini? Kalau kuliah enggak sih, masih tanggungan orang tua. Paling kalau misalnya kayak uang-uang buat nongkrong atau buat ngurus Vespa baru dari hasil. Oh, dari hasil Iya. dari kakak sendiri. Tapi yang kita dapat informasi juga kakak ini aktif di endorse ya? Iya. Aktif di endorse. Oke, endorse apa aja nih kak? Sejauh ini sih biasanya paling kayak baju, brand-brand baju, Oke. sweater. Terus lagi kemarin tuh sempat sering-seringnya korek custom. Korek custom. Ya. Oh, berarti lebih seringnya ini kayak di clothingan ya? Iya. Oke, sama korek custom. Tapi kalau dari make up? Makeup enggak sih. Paling sekitar di masker aja karena nggak ngambil juga. Nggak ngambil juga? Nggak. Oke, tapi lumayan ya kak ya? Iya, Buat lumayan. samping-sampingan. Oke, unik juga nih kalau misalnya ngedengar cewek naik Vespa gitu kan. Itu kakak sering juga ya diupload sama media-media sosial gitu? Sering sih ya. Sering? Hmm. Oh, itu biasanya di saat kakak lagi skuteran
Kalau untuk ngambil tag videonya pasti pas lagi main Skuteran. Vespa, ya. Berarti bentukannya video dong Iya, ya? video. Oke, di video. Tapi kakak pernah juga diundang mungkin ke podcast? Enggak sih. Belum, baru di kali ini mungkin ya. Oke, luar biasa sekali. Oke, nge-review sedikit nih kak, boleh meren gitu kan? Harga dari Vespa-Vespa yang kakak punya nih, gimana? Kalau mulai aja. Oke, silakan. Kalau yang pertama itu udah lama banget Vespa LX warna merah. Pertama kali. Itu Matic ya. Matic berarti. Ya itu LX. Beli juga second sih, nggak pernah beli baru kalau Vespa. Oh nggak pernah beli baru? Nggak pernah. Jadi second. Iya, Itu second. beli yang merah itu berapa? 30-an. 30 juta. Iya. Sekitar di masih waktu itu angkanya masih naik banget kan Vespa. Ah, Jadi masih 30. Terus yang kedua waktu itu yang biru yang New klasik PX. itu. Ya. Oke, itu berapa tuh? Yang New PX juga sama sekitar segitu. Sekitar segituan. Ya. Oh, tapi lumayan juga ya? Iya, dan itu New PX-nya kan dibikin custom yang limited edition, jadi harganya Oh, jadi lumayan. Iya. Oke, itu sekitar 30-an lagi. Iya. Ada lagi. Terus Primavera coklat yang lagi dipakai sekarang. Oh, yang di bawah ini. Tadi ada di bawah. Oke. Ya, itu juga beli second di Depok waktu itu. Harganya 20 atau 30 kalau nggak salah. Karena waktu itu yang bayar Ade, yang ngurus pembayarannya. Adek. Hmm. Oh, jadi kakak serahin ke adik kakak? Iya. Kalau misalnya beli-beli kayak gitu? Iya. Oke. Ada lagi? Terus yang terakhir kemarin jual yang New PX warna biru, beli ganti Super tahun 74 itu 16 juta. 16 juta. Oh, berarti harganya di bawah yang tadi yang biru Iya. itu ya? Oke. Itu luar biasa kan kak, itu duit mungkin kalau misalnya di total-total kena mungkin sekitar 100 jutaan ya. Ya. Itu kakak pakai duit sendiri apa gimana kak? Kalau misalkan yang merah, pokoknya kalau Matic rata-rata itu uang orang tua. Oh, duit orang tua kakak. Iya. Tapi sekeluarga semua pakai Vespa. Bokap jadi pakai yang LX merah. Terus Primavera coklat lebih sering dipakai Ade. Dipakai adek. Ya, terus yang super baru gue yang pakai. Ibu nggak pakai. Enggak. Oh, ibu nggak pakai. Kirain ibunya juga naik Vespa ya. Tim dibonceng. Oh, dibonceng. Oke kak, luar biasa sekali. Kakak punya teman-teman di anak-anak Vespa ini kan otomatis banyak. Tergabung dalam berapa klub ini? Apa organisasi Vespanya? Tergabungnya satu. Ada satu, cuman ada satu yang khusus cewek, jadi di bawah naungan dia. Di bawah naungan, maksudnya gimana? Jadi ada komunitas Vespa. Ah, Itu rata-rata cowok, cuma kan akhirnya sering banyak yang join gabung cewek, akhirnya bikin komunitas ceweknya gitu dengan satu nama gitu. dengan satu nama. Iya. Itu biasanya kan kalau kayak gitu ada ketuanya nih ya. Iya. Tapi ada. Ketua cowoknya ada, ketua di komunitas ceweknya ada. Ada. Biasanya kalau cewek, setahu saya ini kan jarang yang bisa pakai motor Vespa ya. Dia ini apa cuman kayak dibonceng, cuman ikut-ikutan sama anak Vespa atau dia bawa juga? Dia bawa, cuman ya itu tadi rata-rata di komunitas gua sendiri mau cewek mau cowok rata-rata pakai Matic. Bahkan yang cewek nggak ada yang pakai klasik. Jadi cuma kalau bisa mungkin ada yang bisa, cuman kalau untuk riding rata-rata pada bawanya Vespa Matic. Vespa Matic. Iya. Kalau kakak lebih sering bawa yang Klasik. klasik. Oke, luar Jadi biasa. klasikan sendiri. Klasikan sendiri. Iya. Cowoknya juga kebanyakan pakai itu ya. Kalau klasik cewek saya sendiri. Ah. Tapi kalau misalkan cowok ada sekitar ya lumayan 10 orang kayaknya yang pakai yang klasik. Oh, 10 orangan. Iya. Oke, tapi kak kita mau tanya nih. Maksudnya kalau misalnya dari anak-anak riding itu asiknya di mana sih gitu? Yang kakak sendiri punya kesan gitu ya mungkin. Serunya sih dapat teman barunya ya, rame kan. Oh, itu oke, udah jalan ya. Udah Oke. jelas banget pasti Ah. dapat teman baru, terus seru ya, beda aja gitu kayak di komunitas itu kan ada nggak cuman yang kayak gue gitu seumuran atau lagi kuliah, tapi ada yang udah kerja, bahkan ada yang udah punya anak, ada yang masih SMP, ada yang masih SMA kayak Oke. gitu. Jadi banyak inilah dapat pelajaran apa Oke, tapi solid-solid kan anak-anaknya? solid. Solid. Pernah ngalamin crash? Ngalamin crash sih nggak, paling omongan-omongan aja. Omongan-omongan aja? Iya. Oke, alhamdulillah mungkin ya belum pernah ngalamin crash. Luar biasa sekali nih si kakaknya ya. Oke, terakhir nih kak ya. Kalau misalnya di komunitas kakak ini yang saat ini lagi jalanin,
cowok-cowoknya ngejaga kak? Cowok-cowoknya ngejaga. Ngejaga. Tapi pernah mungkin kakak jatuh cinta sama satu komunitas? Kalau gue pribadi enggak. Enggak. Karena emang niat masuk ke komunitas itu nyari temen kan. Oke. Karena lagi covid kemarin, Oh. jadi kayak ya hari ngapain ya gue daripada gabut di rumah kayak gitu kan. Oh. Akhirnya gabung komunitas, ngincer dapet temennya aja. Cuma nggak tahu kalau dari pihak mereka ya ada omongan kayak yang inilah itulah. Kalau gue pribadi enggak, lebih Oh kayak enggak ya "Udah, berarti temenan ya. aja. Oh gitu. temenan aja gitu. Tapi kalau yang lainnya pernah ngedenger omongan ada yang Iya, ada. oh ada gitu. Tapi kakak sekarang udah punya Punya apa? punya apa? Punya Vespa enggak punya Ya. apa mungkin Pacar sih enggak ya. enggak Ya paling temen chat aja. temen chat aja. Kakak kan cakep nih. Kenapa gitu nggak mau Nggak mau apa? punya pacar? Kenapa ya? Masih fokus kuliah juga karena emang belum kelar kan. Ah, Terus masih mau cari uang aja dulu yang banyak. oh berarti Masih mau bangun Vespa. masih mau ngebangun Vespa. Iya. Oke jadi nanti mungkin udah beres kuliah, udah kerja langsung nikah ya kayak. Nah itu nanti aja 2027. Tua amat 27. Saya aja target 25. Berarti masih sekitar 6 tahunan lagi. Oh iya. Hah? Apa ya? Nikahnya gua. Oh, lu mah nanti aja dah. Umur 40-an, 50-an ya. Lagian nggak tahu nih yang mau sama lu nih. Ada apa kagak? Besok. Oke, Kak. Ada pesan-pesan gak nih kan nih buat komunitas-komunitas kakak, salam-salam nih, siapa tahu mereka nonton kakak gitu kan. Salam-salam buat siapa, mantan anak skuter juga mungkin ada gitu ya, mungkin ya, kita kan bilang mungkin. Ada. Oh ada. Ada mantan, tapi nggak satu komunitas. Oh beda komunitas. Beda, tapi Bogor juga. Bogor juga. komunitasnya. Oke, salam-salam mungkin buat mantan, semoga balikan gitu. Enggak, jangan. Oh jangan gitu. Nggak usah. Oke. Semoga langgeng sama yang baru. Oh, didoain ya. Iya, harus baik. Oh iya benar-benar. Oke Kak, salam-salam mungkin untuk anak-anak komunitas kakak yang di mana. Buat teman-teman Ridring Vespa, Ridring cantik, semoga solid terus. Bisa sering-sering riding lagi. Oke. Walaupun kemarin sempet jarang karena lagi covid kan, terus sama pihak polisi juga. Oh jadi kakak sempet di apa? Bukan, jadi ada omongan kayak Jangan dulu, ya, jangan dulu jangan gitu, karena lagi jangan dulu. covid, jangan bikin keramaian. Oke. Itu biasanya kan kalau misalnya riding itu diam di suatu tempat kan? Iya. Pernah dibubarin mungkin? Kalau dibubarin enggak sih? Dibubarin nggak pernah? Nggak. Nggak pernah. Karena kalau San Mori biasanya kan siang, Kak. Paling di kafe, kalau udah selesai ya paling makan pulang. Oke, tapi tetap ikut protokol kesehatan kan? Oke, siap, mantap sekali. Ada lagi mungkin Kak salam-salam untuk siapa nih? Buat siapa ya? Calon masa depan gitu, cepet-cepet masa lamar ke rumah. Calon masa depan tolong hargai saya. Beda. Harus dihargain ya. Betul. Kalau misalnya cowok cewek good looking kayak gini diabaikan, aduh keterlaluan sih cowok. Oke Kak, ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Udah sih. Oke cukup ya. Oke sekian aja podcast yang kita lakukan bersama Kak siapa tadi Kak? Salma. Kak Salma, biasa dipanggil? Panggil Salma. Oh dipanggil Salma ya. Kirain bisa dipanggil sayang gitu. Oke Kak, bisa disebutin mungkin nama akun Instagramnya biar teman-teman semua bisa nge-follow. Akun Instagramnya Salma Iim. Salma Iim. Ya. Itu Instagram. Itu Instagram. Kalau TikTok? Kalau TikToknya, kalau buat username-nya Salmek. Jadi SHALMEKH. Oke, langsung di follow ya guys ya. Di DM. Siapa tahu yang kalian lagi tonton ini adalah masa depan kalian. Oke. Gue bener lu. Oke, jangan lupa juga di follow akun Instagram Mandiri Channel ya. Buat kalian yang pengen kita podcast punya keunikan, pernah ngelihat apa mungkin bangsa jin nih kayak yang kameramen kita, oke. Bisa langsung aja di kontak yang ada di bawah ini ya. Oke, sekian aja podcast yang kita lakukan bersama Kak Salma. Mohon maaf bila ada tutur bahasa yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.